Pemimpin yang berjiwa besar dan bijaksana. Renungan diinspirasi dari kitab 1 Samuel bab 26 ayat 2, 7 sampai 9, 12 sampai 13 dan 22 sampai 23. Lalu Saul turun ke padang gurun Zif dengan 3.000 orang Israel pilihan untuk mencari Daud di padang gurun Zif. Lalu Daud dan Abisai mendatangi tentara itu pada waktu malam. Tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya tertancap di tanah di sebelah kepalanya. Sementara Abner dan tentara itu berbaring sekelilingnya. Kata Abisai kepada Daud, "Hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Sekarang biarlah kutancapkan dia ke tanah dengan tombak itu. Sekali tikam saja, tidak usah 2 kali." Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan binasakan dia, sebab siapakah yang dapat melayangkan tangannya terhadap orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul. Lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang terbangun. Sebab mereka semua tidur, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Setelah Daud sampai ke seberang, ia berdiri jauh ke puncak bukit, sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Daud menjawab, "Inilah tombak itu ya Baginda." Baiklah salah seorang dari para hamba menyeberang ke sini untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku hari ini, tetapi aku tidak mau melayangkan tanganku terhadap orang yang diurapi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saul yang dikuasai oleh roh jahat, roh iri hati, kebencian dan kedengkian pada Daud, mengerahkan 3.000 orang Israel pilihan untuk membunuh Daud. Dalam pengejaran yang pertama, Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi Daud hanya memotong ujung jubah Saul. Begitu pula untuk kedua kalinya, Daud tidak mempergunakan kesempatan emasnya untuk membunuh Saul. Dia hanya mengambil tombak dan kendi air yang ada di sebelah kepala Saul yang sedang tertidur lelap. Karena kuasa Tuhan Allah, dengan mudah Daud dapat membunuh Saul. Tetapi sekali lagi, Daud tidak melakukannya. Daud takut akan Tuhan. Dia tidak mau membunuh orang yang telah diurapi Tuhan. Dan Daud penuh kasih pada Saul. Sungguh, Daud adalah orang yang berjiwa besar dan penuh kebijaksanaan. Saul sangat menyesal telah bertindak bodoh. Semoga kita tidak seperti Saul yang telah memelihara iri hati dan kedengkian dalam hati kita. Beberapa tahun lalu saya mengalami suatu peristiwa dengan atasan yang juga teman baik saya. Tanpa berbicara terlebih dahulu kepada saya, dia langsung mengatakan kalau saya tidak sanggup memegang salah satu departemen yang cukup besar. Dia langsung menggantikan saya dengan orang lain. Saya terkejut sehingga tidak mengeluarkan kata sedikit pun. Saya hanya terdiam dan menerima perlakuannya pada saya. 4 tahun kemudian, teman baik saya itu mengundurkan diri. Atasan saya yang baru melimpahkan tugas itu kembali pada saya sampai saya pensiun. Mungkin saat itu Roh Kudus ada dalam diri saya.
Saya cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Yakobus bab 1 ayat 9. Sampai saat ini, tidak ada dendam dan permusuhan dengan teman baik saya. Semoga dalam peziarahan hidup kita di dunia ini, kita semua dapat menjaga hati kita, menjadi orang yang berjiwa besar dan bijaksana seperti Daud. Tidak ada amarah, iri hati, kedengkian, dendam, agar terciptalah damai di dunia ini. Kata orang bijak yang saya ingat, mempunyai satu musuh kebanyakan, mempunyai 1000 teman terlalu sedikit. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga banyak orang dapat bersikap seperti Daud yang berjiwa besar dan penuh hikmat kebijaksanaan, agar terciptalah kedamaian di bumi ini. Semoga damai sejahtera dan damai sukacita selalu hadir dalam hatiku dan hati setiap orang di dunia ini. Amin.